Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Sopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 Bab 395. Selamat tinggal di Jianghu. Hari apa hari ini? Chu Chen, yang sedang berbaring di tempat tidur, tertegun sejenak, lalu berdiri dan membuka pintu dengan hanya mengenakan celana dalam. Hari ini adalah pipi Song Yan langsung memerah dan dia meludah. Nak, Song Yan kembali ke sofa dan duduk. Setelah Chu Chen menunggu 10 menit, dia keluar dengan pakaian rapi. Ini adalah hari besar bagi Bei Chen Health Pills untuk memasuki pasar Canceng. Mata Chu Chen tertuju pada Song Yan. Dia berpakaian hati-hati, dengan bibir merah dan mata berair. Dia sangat cantik. Mata Chu Chen tidak bisa membantu tetapi bersinar. Tampaknya Song Yan sangat mementingkan hari bersejarah di Bei Chen ini. Jarang sekali Chu Chen merapikan dirinya dengan serius, dan dia menghela nafas di depan cermin. Kamu juga pria tampan sekaya batu giok. Song Yan baru saja berjalan mendekat dan berencana untuk mendesak Chu Chen. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, narsisis. Chu Chen terbatuk 2 kali. Chu Chen, apakah kamu mendengar musik aneh tadi malam? Song Yan tiba-tiba bertanya saat sedang sarapan. Dia merasa tertidur tadi malam ada hubungannya dengan musik seruling misterius. Nona ketiga juga mendengarnya. Nyonya Siang, yang sedang sibuk di samping, berkata dengan heran, saat saya keluar untuk membeli bahan makanan pagi ini, saya bertemu dengan beberapa orang yang mengatakan mereka mendengarnya. Efek hipnotis. Kami semua tertidur sambil mendengarkan. Cih, kalau saya bisa mendengarkannya setiap malam, gejala insomnia saya selama bertahun-tahun pasti akan sembuh. Song Yan memandang Chu Chen. Chu Chen menyesap bubur panas dan segera berkata, itu adalah musik requiem yang diciptakan oleh Sister Jun. Ini memiliki efek menenangkan jiwa. Ternyata itu Suster Jun. Mata Song Yan berbinar. Suster Jun sungguh luar biasa. Setelah keduanya sarapan, mereka berjalan menuju villa utama keluarga Song. Kakak ipar, Song Qiu melangkah mendekat dan menatap Song Yan tanpa sadar. Hei, kakak perempuan ketiga tampaknya jauh lebih cantik hari ini. Chu Chen memelototinya. Kapan adik ketigamu tidak begitu cantik? Song Yan, segera, Nangong Yun, berpakaian putih seperti salju, juga berjalan mendekat. Song Qiu menatap kosong dan bergumam pada dirinya sendiri, kakak peri. Song Yan tanpa sadar berdiri tegak, berjalan menuju Nangong Yun, dan berinisiatif memegang tangannya, Sister Jun. Yan, Nangong Yun tersenyum dan memuji penampilan Song Yan hari ini. Lalu berkata kepada Chu Chen, Chen, ku dengar kamu juga membuka perusahaan, jadi bawa aku ke perusahaanmu hari ini. Chu Chen mengangguk, tidak masalah. Song Xie yang sedikit khawatir, Chu Chen, ku dengar Tuan Qian mengadakan jamuan makan pagi-pagi sekali dan mengundang banyak pemilik toko obat di Canceng untuk minum teh. Katanya itu untuk merayakan peluncuran resmi produk baru farmasi Qian. Pukul 10 pagi akan ada jamuan makan tersedia di semua apotek. Di industri farmasi Canceng, keluarga Qian hampir bisa dikatakan memiliki satu tangan yang menutupi langit. Su Yuexian juga memandang Chu Chen dengan cemas. Bagaimanapun, pertaruhan antara Chu Chen dan Tuan Qian telah menyebar ke seluruh kota Chan. Banyak orang menunggu untuk melihat lelucon Chu Chen. Menutupi langit dengan satu tangan,
Chu Chen tersenyum. Maka langit di Canceng pasti akan runtuh hari ini. Benar, Song Qiu mengayunkan tinjunya. Aku menunggu saudara iparku mengubah segalanya dan membalikkan segalanya. Chu Chen mengacungkan jempol. Xiao Qiu memiliki penglihatan yang bagus. Tentu saja, Song Qiu terkekeh. Dengan saudara perempuan peri di sini, keluarga Qian pasti akan kalah. Cinta tidak hilang, cinta berpindah. Chu Chen diam-diam melirik Song Qiu. Setelah Sister Jun muncul, Song Qiu menjadi penggemar berat Sister Jun. Ayo mengemudi. Song Qiu pergi. Chu Chen duduk di kursi penumpang, dan Nangong Jun serta Song Yan duduk di belakang mengobrol. Keduanya berbicara tentang berbagai topik. Chu Chen menyadari bahwa dia tidak dapat berbicara apapun, misalnya kedua wanita itu sedang mengobrol tentang segala macam hal erotis. Saat memesan lipstik, Chu Chen memiliki beberapa tanda tanya di benaknya. Bisnis Qian sangat agresif kali ini. Song Qiu, yang sedang mengemudi, tiba-tiba berkata, semua apotek besar di sepanjang jalan telah memasang spanduk ucapan selamat atas obat baru Qian di rak. Benar-benar sekelompok orang yang menjilat bibir mereka. Anjing. Song Qiu mendengus dengan jijik. Chu Chen juga menyadarinya dan mencibir. Untuk menyerang Bei Chen, Qian benar-benar berusaha sekuat tenaga. Apa yang kamu bicarakan tentang keluarga Qian? Saat ini, Nangong Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hanya seekor anjing yang mencoba menindas orang lain. Chu Chen melambaikan tangannya, tidak layak untuk disebutkan. Begitu dia selesai berbicara, suhu di dalam mobil tiba-tiba turun drastis. Chu Chen gemetar. Dia tiba-tiba berpikir bahwa di depan Sister Jun, dia tidak boleh menggunakan kata-kata menindas orang lain dengan kekuatan dengan mudah. Ini dimulai dengan pertaruhan antara kakak ipar dan Tuan Qian. Song Qiu berinisiatif untuk menceritakan apa yang terjadi. Jika Chen Chen kalah, apakah dia akan meninggalkan Canceng? Nangong Yun mengangkat alisnya. Saudari Jun, jangan khawatir. Kami sudah memiliki tindakan pencegahan. Song Yan tersenyum tipis. Song Qiu melirik ke kaca spion dengan aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Song Yan begitu percaya diri. Tapi Qian jelas datang dengan paksa. Saat ini, diperkirakan tidak ada yang optimis obat Bei Chen bisa sukses diluncurkan di pasar Canceng. Seluruh kawasan bisnis Canceng fokus pada pertandingan antara Bei Chen dan Qian. Tentu saja, di mata semua orang, ini adalah kemenangan telak tanpa ketegangan apapun. Di seberang gedung Jintan, Hotel Ruijin, Qian Busao mengenakan setelan merah dan penuh energi. Dia secara pribadi berdiri di lobi hotel untuk menyambut pemilik toko obat yang datang ke jamuan makan. Selamat datang, selamat datang. Wajah Qian Busao tersenyum. Dia menatap pria paruh baya dengan perut buncit di depannya, dan segera berjalan cepat untuk menyambutnya. Bos He, selamat pagi. Apotek keluarga He juga memiliki sejarah tertentu di Canceng. Ia memiliki lebih dari 10 cabang dan bisnisnya berkembang pesat. Bos He juga tertawa keras. Selamat, keponakan Qian Si. Keduanya berbasa-basi sebentar. Masih ada 1 jam lagi, yaitu saat obat baru Qian akan resmi dipasarkan. Semua apotek He kita sudah siap. Saat itu, akan ada barongsai, burung bangau, gong dan gendang, dan pasti akan ada awal yang baik.
Bos He berkata kepada Qian Busao berkedip dan berkata, adapun pil kesehatan Bei Chen di sisi lain, biarkan mereka menyimpannya sendiri. Ekspresi Qian Busao berbinar, terima kasih banyak, Bos He. Bos He, silakan pindah ke ruang pribadi untuk minum teh. Bos dia mengangguk sambil tersenyum. Saya tidak ada pekerjaan hari ini, jadi sebaiknya saya menonton pertunjukan yang bagus. Saya pasti tidak akan mengecewakan Bos He. Selanjutnya, beberapa tamu lagi datang, hampir semuanya melakukan percakapan serupa. Apotek keluarga Xia memiliki reputasi tertentu di Yancheng, tetapi naga yang kuat bukanlah tandingan ular lokal. Ketika dia datang ke Canceng, dia harus berbaring. Orang yang bertanggung jawab atas Bei Chen Pharmaceutical tidak menyerah dan bahkan menghubungi saya tadi malam. Haha, meskipun apotek saya kehabisan sekotak obat, tidak akan ada barang Bei Chen yang bisa dibawa. Chu Chen sangat sukses di dunia barongsai. Kudengar dia memenangkan kejuaraan Lion King kemarin. Namun, dia sepertinya sudah lupa bahwa dunia farmasi dan dunia barongsai adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Itu bisa dijatuhkan dengan tinju. Saya berbicara langsung. Chu Chen, keluar dari Canceng. Senyuman di wajah Qian Busao menjadi lebih cerah. 9.30 menit, Rong Dong datang terlambat, tapi dia meneriakkan ucapan selamat dari jauh. Qian Busao sedang dalam suasana hati yang baik dan berjalan. Saudara Qian, apakah kamu stabil hari ini? Rong Dong bertanya dengan tidak sabar. Qian Busao tertawa dan berkata, lebih percaya diri dan hilangkan kata "ba". Mata Rong Dong berbinar. Fakta telah membuktikan bahwa industri farmasi Canceng bersatu, dan tidak ada kekuatan luar yang berpikir untuk masuk. Qian Busao berkata, masih ada setengah jam sampai obat baru Qian secara resmi dipasarkan. Namun, visual pemeriksaan menunjukkan bahwa Canceng memiliki kekuatan. Lebih dari 80% pedagang toko obat, distributor, dan produsen farmasi telah berkumpul di sini, dan semua orang telah menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menaruh sekotak obat Bei Chen di rak bertarung denganku. Rong Dong terkekeh. Kali ini, Chu Chen akhirnya akan dikalahkan. Saat Rong Dong menundukkan kepalanya, dia diam-diam menjadi khawatir. Chu Chen tidak memintanya melakukan apapun. Bagaimana Chu Chen memecahkan situasi hari ini? Rong Dong menghela nafas diam-diam dan masuk. Tiba-tiba sebuah pemikiran muncul di benaknya. Bisakah dia diam-diam menghasut beberapa pedagang toko obat untuk membantu Chu Chen? Rong Dong tiba-tiba mendapatkan kembali energinya dan melangkah ke dalam kota. Di pintu masuk Hotel Ruijin, ada beberapa spanduk besar yang menarik perhatian, memberi selamat atas obat baru Qian di rak. Sebaliknya, Bei Chen Pharmaceutical agak suram. Meskipun Xia Yanhuan dan Xia Bei tiba di perusahaan pagi-pagi sekali, mereka mengunci diri di kantor dan tidak ada pergerakan. Dari sudut pandang karyawan Bei Chen, ini adalah bentuk penyerahan diri yang terselubung. "Hei, ayo cepat bersihkan," kata seseorang. "Apa yang harus dikemas?" Hari ini obat Bei Chen tidak bisa membuka pasar Canceng. Kami, Tuan Chu, akan meninggalkan Canceng. Bei Chen juga hancur. Tidak mungkin kami bisa tinggal di sini. Sebuah desahan terdengar. Dibandingkan dengan perusahaan lain di industri ini, kesejahteraan Bei Chen sangat baik.
Awalnya saya mengira saya bisa menunjukkan bakat saya dengan dua bos muda, tapi sayangnya, meskipun Bei Chen baru saja didirikan, kami telah berjuang bersama selama periode ini. Apapun yang terjadi, saya akan menemani bos melalui perjalanan terakhir. Saat ini, pintu kantor terbuka. Semua orang menoleh. Manajer Deng, apa yang kamu? Seorang wanita berusia 30-an dengan ciri-ciri halus tanpa sadar bertanya. Namanya Zhu Xiuru. Dia telah berkecimpung di industri farmasi selama hampir 10 tahun. Posisinya di Bei Chen adalah direktur farmasi. Deng Yingchai memeluk sebuah kotak dan menghela nafas. Sebagai manajer, saya harus mengambil tanggung jawab utama atas kegagalan Bei Chen, jadi saya menyalahkan dan mengundurkan diri. Surat pengunduran diri diletakkan di meja saya. Selamat tinggal semuanya. Zhu Xiuru ragu-ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya tidak berbicara. Dia tidak punya alasan untuk membiarkan Deng Yingchai tinggal. Manajer Deng sudah pergi. Sudah hilang, sudah hilang. Aku akan mengemasnya juga. Hati orang-orang terganggu. Deng Yingchai berjalan ke pintu Bei Chen, tiba-tiba berbalik, dan berkata kepada semua orang, kalian semua adalah talenta langka. Ketika saya menemukan pemilik baru, saya akan memperkenalkan Anda padanya. Jika tidak, apakah Anda memikirkannya sekarang? Kamu ikut denganku. Ini adalah gagasan sementara Deng Yingchai. Kian hendak membunuh Bei Chen dengan sikap yang menghancurkan. Jika dia menculik seluruh karyawan Bei Chen saat ini, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Bei Chen. Itu juga bisa dianggap sebagai batu loncatan baginya untuk secara resmi menetap di rumah Qian. Semua orang saling memandang. Mereka dapat memahami bahwa manajer Deng yang disalahkan dan mengundurkan diri. Tapi agak aneh dia tiba-tiba berbalik dan bertanya apakah ada orang yang berjalan bersamanya. Zhu Xiuru mengerutkan kening dan berkata, Manajer Deng, ini tidak pantas. Deng Yingchai berkata dengan suara yang dalam, bagaimanapun, Bei Chen akan segera bubar. Saya benar-benar tidak ingin melihat semua orang kehilangan pekerjaan. Saya hanya ingin mencari pekerjaan untuk semua orang. Saya tahu banyak dari Anda yang tua dan muda, dan beberapa sangat menegangkan untuk menyediakan rumah dan mobil. Meninggalkan Bei Chen sekarang adalah sebuah pernyataan. Jika tidak, mungkin akan sulit bagi kami untuk mencari pekerjaan lain di Changcheng. Ekspresi banyak orang sedikit berubah. Mereka semua memahami kata-kata terakhir Deng Yingchai. Bab 396. Ayo pergi, Balai Lingbao. Ambil sikap. Dua kata, Deng Yingchai, telah memperjelasnya. Seluruh kawasan bisnis Changcheng tahu hari apa sekarang. Bahkan berdiri di dekat jendela perusahaan dan melihat Hotel Ruijin di seberang jalan, orang dapat melihat spanduk ucapan selamat Qian yang tidak bermoral, yang sangat mempesona. Jika kedua pasukan bertempur, itu akan menjadi ajang pamer dari musuh. Jika seluruh karyawan Bei Chen Pharmaceutical memilih untuk keluar saat ini, niscaya akan menjadi pukulan fatal bagi Bei Chen dan akan langsung menjebloskan perusahaan farmasi Bei Chen ke dalam pilar rasa malu. Deng Yingchai, apa maksudmu? Wajah Zhu Xiuru tenggelam. Hari ini adalah momen penting bagi Bei Chen Pharmaceutical. Deng Yingchai baru saja mengatakan dia akan disalahkan dan mengundurkan diri. Tetapi kali ini dia mengatakan sesuatu yang mengguncang moral militer. Deng Yingchai terkekeh.
Apa maksudku? Aku ingin bertanya apa maksudmu. Mengetahui bahwa jika kamu bersikeras, kamu akan benar-benar menyinggung perasaan Qian. Apa maksudnya? Jika kami tidak mengungkapkan posisi kami tepat waktu, kami akan melakukannya berada di pengobatan canceng. Kami tidak punya tempat di dunia. Kami adalah orang-orang kecil dan kami hanya memikirkan makan besok. Jangan katakan apapun tentang kesetiaan kepada Bei Chen. Wajah banyak orang menunjukkan tanda-tanda bimbang. Zhu Xiuru berkata dengan wajah tegas, "Saya tidak mengerti definisi kesetiaan dan pekerjaan yang Anda bicarakan. Tapi saya tahu apa etika profesional paling dasar dari seorang pekerja. Sejak saya memilih untuk bergabung dengan Bei Chen, saya punya kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik. Kerja, Deng Yingcai, jika Anda ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Tetapi jika Anda terus berbicara omong kosong di sini, saya hanya bisa meminta keamanan untuk mengajak Anda kencan." Deng Yingcai mencibir, memegang kotak itu di tangannya, mengangkat kepalanya dan memandang semua orang. "Sebentar, adakah yang akan ikut denganku?" Semua orang terdiam beberapa saat. Aku juga akan pergi. Maafkan aku. Rumahku di Canceng. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku. Maaf, tapi aku juga punya keluarga yang harus dinafkahi. Hampir 10 orang datang ke Deng Yingcai satu demi satu. "Pergi dan kemasi barang-barangmu, cepatlah." Lift berdering dan beberapa orang masuk. Semua orang memandangnya dengan ekspresi berbeda. "Tuan Chu, manajer Song." Zhu Xiuru menundukkan kepalanya. "Maaf." "Saudari Rou, apa yang terjadi?" Song Yan bertanya. Zhu Xiuru menceritakan apa yang terjadi. Nangong Yun tersenyum dan memandang Chu Chen. "Chen, situasi perusahaanmu sepertinya tidak terlalu baik." Chu Chen tersenyum canggung tapi sopan, lalu melirik yang lain. "Sekarang, apakah ada orang yang ingin meninggalkan Bei Chen?" Semua orang saling memandang, dan akhirnya 5 orang lagi keluar. "Tuan Chu, Anda tidak bisa menyalahkan kami. Kami juga mengalami kesulitan," kata Deng Yingcai. Chu Chen tersenyum dan berkata, "Ayo pergi perlahan tanpa mengantarmu pergi." Deng Yingcai meninggalkan Bei Chen bersama selusin orang. Xia Bei dan Xia Yanhuan membuka pintu dan berjalan keluar. Ekspresi mereka tidak bermartabat seperti yang dibayangkan semua orang. "Saudara Chen," Xia Bei tersenyum. Tetapi ketika matanya tertuju pada Nangong Yun, dia tanpa sadar membeku sejenak. Wanita seperti Nangong Yun selalu menarik perhatian kemanapun dia pergi, dengan keberadaannya yang bak peri. "Ini adalah majikan kakak iparku, saudara perempuan peri." Song Qiu memperkenalkannya dengan cara yang mencolok. Xia Bei buru-buru berteriak, "Saudari abadi, Xiao Bei, kapan pil Bei Chen Johnson kita diperkirakan akan secara resmi dijual?" tanya Chu Chen. 10.30, Xia Bei berkata dengan sungguh-sungguh, "Semuanya sudah siap. Kami hanya menunggu saudara Chen memberi perintah. Bei Chen akan resmi berlayar." Di sampingnya, Zhu Xiuru ragu-ragu, wajahnya menunjukkan kepahitan. Tuan Xia sepertinya tidak tahu bahwa sampai sekarang, tidak ada apotek di Canceng yang membeli obat Bei Chen Pharmaceutical. Kapal Bei Chen sudah berlabuh bahkan sebelum berlayar. "Aku akan berusaha lebih keras." Zhu Xiuru menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi,
dia harus melakukan pekerjaannya dengan baik. Izinkan saya mengumumkan sesuatu terlebih dahulu. Chu Chen melirik orang-orang yang hadir. Ada hampir 20 karyawan yang masih tinggal di Bei Chen. Matanya menunjukkan kepercayaan diri dan dia berkata dengan keras, "Saya sangat senang Anda semua akhirnya ada di sini. Pilih Bei Chen, mulai hari ini, Anda akan menjadi tim inti Bei Chen. Sejujurnya, mulai bulan ini, semua gaji Anda akan berlipat ganda dari awal." Mendengar ini, semua orang tercengang. Ganda kan? Perawatan Bei Chen sudah sangat baik, dan jika ditingkatkan 2 kali lipat, itu akan menjadi perawatan yang bahkan tidak dapat mereka impikan. Tuan Chu, Zhu Xiuru tidak dapat mempercayai telinganya. Bei Chen sudah berada dalam situasi ini, dan Tuan Chu benar-benar memberi mereka kenaikan gaji. Semua orang menjadi bersemangat. Apapun yang terjadi selanjutnya, mereka membuat keputusan yang tepat untuk tetap tinggal. Terima kasih, Tuan Chu. Kami pasti akan bekerja keras dan membayar kembali perusahaan. Ayo, Bei Chen, banyak orang mengacungkan tinju untuk menghibur diri. Lihat ke bawah. Deng Yingcai memimpin orang-orang itu ke Hotel Ruijin. Tiba-tiba seseorang berseru, dan kemudian menjadi marah. Sial, pencuri Deng Yingcai itu. Dia telah lama berlindung di keluarga Qian. Itu sangat tidak etis, bahkan tidak memiliki dasar etika profesi. Saya mengerti, Qian tahu segalanya tentang gerakan kami sebelumnya. Dan hanya karena Deng Yingcai, hal itu bocor. Bajingan, saya merasa ingin muntah sekarang ketika memikirkan kata-kata munafiknya, mengundurkan diri setelah disalahkan, tadi. Tuan Chu, Tuan Xia, tolong katakan sesuatu dan kami bersaudara bisa memberinya pelajaran. Chu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menekan tangannya, dan semua orang menjadi diam. Kami sudah mengetahui apa yang dilakukan Deng Yingcai sejak lama. Sayangnya, dia tidak berniat menghargai kesempatan yang diberikan kepadanya. Chu Chen berkata, jika dia membocorkan rahasia bisnis, dia akan menerima surat pengacara. Sekarang semua orang punya yang lain, lakukanlah. Jangan khawatirkan Deng Yingcai. Chu Chen memandang Xia Bei. Xia Bei bertepuk tangan, berjalan ke jendela, menunjuk ke bawah, dan meninggikan suaranya. Pernahkah kamu melihat barisan iring-iringan mobil di bawah? Ya, ini obat baru Bei Chen. Mereka akan mulai dari Gedung Jintan dan menyebar ke segala arah, di seluruh kota. Zhu Xiuru menunduk dan menatap Xia Bei dengan tidak percaya. Mereka bahkan tidak mendapat pesanan sekarang. Dari mana Tuan Xia mendapatkan kepercayaannya? Xia Bei membawa setumpuk amplop. Nomor pada amplop sesuai dengan setiap mobil di bawah. Datanglah satu per satu. Berpasangan, terima sebuah amplop. Setelah kamu turun dan masuk ke dalam mobil, ikuti perintahku dan buka amplopnya. Jika Anda membukanya, secara alami Anda akan dapat melihat rute pengiriman Anda. Xia Bei tersenyum misterius. Semua orang telah bekerja keras selama periode ini, dan ini juga merupakan kejutan yang diberikan perusahaan kepada semua orang. Xia Bei menyerahkan amplop pertama kepada Zhu Xiuru. Mulai hari ini, kamu akan mengambil alih posisi Deng Yingcai, jadi bekerja keraslah. Zhu Xiuru mengambil amplop itu dengan ekspresi terkejut. Kedua bos itu tampak percaya diri dalam menyusun strategi, yang membuatnya meragukan pekerjaannya sendiri. Bukankah Bei Chen tidak punya satu pesanan pun?
Kemana armada ini akan diangkut? Amplop di tanganku sepertinya sangat berat. Zusiuru tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Mungkinkah Tuan Xia meminta dirinya sendiri dan orang lain untuk langsung membawa obat baru yang sudah jadi ke apotek besar dan langsung menjualnya? Tingkat keberhasilan seperti ini tidak akan tinggi. Semua orang saling memandang, jelas banyak orang yang memikirkannya. Zusiuru mengertakkan gigi dan mengangguk, kita harus menyelesaikan misinya. Jangan khawatir, Tuan Xia, kami akan melakukan yang terbaik. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menjual pil Beichen Johnson dengan lidah saya yang tajam. Ada begitu banyak apotek di Canceng, jika kita pergi ke beberapa apotek lagi, kita mungkin tidak punya peluang. Zusiuru memimpin tim, dan karyawan Beichen keluar dengan semangat tinggi. Chu Chen dan Xia Bei saling berpandangan. Saudara Chen, apakah mereka salah paham? Xia Bei bertanya dengan hati-hati. Chu Chen tersenyum. Yang masih bisa bertahan sekarang adalah karyawan yang benar-benar bertanggung jawab atas Beichen. Kita harus memberi mereka kejutan seperti itu. Ngomong-ngomong, siapa yang merencanakan rencana ini? Xia Bei tertawa. Ini aku. Bagaimana, Saudara Chen, kamu tidak bisa memikirkannya? Chu Chen mengacungkan jempol, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Xia San. Semua orang tertawa. Ayo minum teh dan tunggu. Pada saat yang sama, Hotel Ruijin. Saat Deng Yingcai dan rombongannya masuk, Qian Busao langsung menyapa mereka dengan senyuman. Selamat datang pahlawan kita di kemenangan. Pada saat yang sama, Qian Busao berkata kepada semua orang di sekitar Deng Yingcai, ini adalah pilihan paling bijaksana yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Mulai besok, Anda semua akan bergabung dengan Qian's Pharmaceuticals. Terima kasih, Tuan Qian. Qian Busao tidak sabar untuk mengumumkan berita tersebut. Dia mengambil beberapa langkah dan berkata dengan lantang, semua karyawan Beichen Pharmaceutical telah meninggalkan Beichen. Menurut Anda, seberapa besar gangguan yang dapat ditimbulkan oleh Beichen Pharmaceutical di Canceng? Semua orang tertawa. Dua anak muda mencoba belajar dari orang lain untuk memulai bisnis. Lebih baik pulang dan minum susu bubuk. Mereka juga ingin menyentuh industri farmasi Canceng. Mereka menggunakan spanduk Ninetowns Pharmaceuticals sebelumnya. Dan saya hampir tertipu oleh mereka. Untungnya, saya mengetahuinya tepat ketika saya akan menandatangani kontrak. Bos Zhou berkata sambil tersenyum. Xia Bei itu hampir berlutut dan memohon padaku saat itu. Ekspresi memohon dengan suara rendah itu cukup menyedihkan jika dipikir-pikir. Xiaolin, setengah saham Beichen Pharmaceutical adalah milik keluarga ayah mertuamu. Bagaimana menurutmu? Lin Simping mendengus. Sekarang Chu Chen membuat masalah di keluarga Song. Bagaimana ayah mertua saya bisa mengingat bahwa saya adalah menantunya? Setelah Chu Chen meninggalkan kota Chan, mereka mungkin mengingat saya sebagai pribadi. Sekarang jam 10 pagi, suara ledakan kembang api, gong dan genderang yang keras, serta barongsai terdengar langsung di pintu masuk Hotel Ruijin. Tuan Qian juga hadir. Kakek, hampir semua tamu ada di sini. Qian Busao berjalan sambil tersenyum. Mereka semua menunggu untuk melihat lelucon Beichen. Tuan Qian mengangguk, tidak terkejut, dan berkata tanpa basa-basi,
dunia medis di Canceng tidak mengizinkan dua bocah nakal untuk terlibat. Ngomong-ngomong, kenapa Tuan Kiao tidak datang? Kian Busao bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir dia akan datang bersama kakek. Tuan Kian terkejut, lalu berkata, saya belum menghubunginya selama 2 hari terakhir, jadi tidak masalah. Dia akan ada di sana. Telah menjadi mitra selama bertahun-tahun, Tuan Kian masih memiliki kepercayaan diri. Saat ini, berita datang dari luar. Semua karyawan BI Chen sudah turun dan berkumpul di alun-alun di lantai bawah. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Kamu bisa melihat dari jendela. Kian Busao dan yang lainnya pindah ke jendela dan melihat ke atas. Armada BI Chen Pharmaceutical, apa yang ingin mereka lakukan? Promosi besar-besaran di tempat. Saya harus segera menelepon toko. Ketika saya melihat mobil BI Chen, saya bahkan tidak bisa membiarkan mereka masuk melalui pintu. Terdengar gelak tawa. Kian Busao juga tersenyum. Ini perjuangan terakhir mereka. Belum lagi, pada pandangan pertama, dia terlihat cukup mengesankan. Tuan Kian berkata dengan senyuman di wajahnya. Anak Chu Chen cukup berani. Sayangnya, lawannya kali ini adalah Tuan Kian. Di depan iring-iringan mobil, Zhu Xiuru membuka pintu mobil dan mengayunkan tinjunya. Ayo, setelah masuk ke dalam mobil, Zhu Xiuru tidak sabar untuk membuka amplop dan melihatnya. Saat ini, tubuhku terasa seperti disetrum listrik. 5 karakter paling mencolok. Ayo pergi, Balai Lingbao. Bersambung.